Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya bagi kita semua. Selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh sampai di bulan ini dan kita sudah bisa merayakan sama-sama perayaan Natal, ya. Di mana kita sering mendengar sudah tiba Natal. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sering melihat mungkin dari pesan-pesan, mungkin info dari komunikasi kita dengan sesama kita, ada namanya damai Natal, sukacita Natal. Nah, untuk itu saudaraku, kita perlu merenungkan itu, dan itu satu kerinduan kita. Setiap kita yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk mengalami damai Natal itu benar-benar utuh di dalam kehidupan kita, damai Natal. Dan yang utama kita harus mengerti bahwa sumber damai itu, tujuan Yesus, tujuan Allah datang ke bumi, kita harus perlu tahu, saudaraku kasihan Tuhan. Dan saya ingin sampaikan bahwa damai Natal, Allah yang datang untuk mendamaikan dunia. Kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melihat hal ini, dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Dan jelas sekali bahwa Allah datang untuk mendamaikan dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, setiap kali Natal tiba dan kita mendengar damai atau sukacita, dan bahkan lagu-lagu Natal dipenuhi dengan pesan damai, seperti malam kudus, ya, dan damai di bumi, saudaraku. Dan bahkan di tengah liturgi akan juga drama dan puisi, damai di bumi. Namun jika kita melihat juga keadaan dunia, ya, saat ini mungkin kita lihat bertanya-tanya di mana damai yang dijanjikan Natal itu, karena kita melihat seolah-olah tidak ada damai di bumi ini. Nah, kita melihat dalam penyampaian kita, dalam renungan firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa kita akan merenungkan apa arti damai Natal yang sejati. Nah, kita perlu garis bawahi bahwa ada damai Natal sejati. Itu yang harus kita mengerti dan yang harus kita perlu renungkan dan mantapkan dalam kehidupan kita. Tentu kalau dikatakan bahwa Natal yang sejati, berarti dia utuh. Mungkin damai di bumi ini ada, damai di bumi, tapi tidak utuh. Tapi damai Natal yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Damai yang dibawa oleh Yesus bukan hanya tentang ketidakadaan konflik, tetapi tentang pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan dirinya sendiri. Yang pertama kita melihat bahwa damai dengan Allah, itu yang pertama. Damai dengan Allah artinya pemulihan hubungan yang retak. Kalau selama ini ketika manusia jatuh dalam dosa, saudaraku dalam Tuhan, jatuh di dalam dosa, ya, hubungan kita dengan Allah itu rusak. Kita menjadi jauh darinya dan tidak mampu untuk memperbaiki hubungan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tentu Bapak Ibu kasihan Tuhan, ya. Tetapi Natal itu adalah suatu jawaban Allah atas masalah kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menerima Yesus dan kita percaya kepada Dia.
Dan kita harus pastikan bahwa Yesus sudah lahir di dalam hati kita, sudah lahir dalam keluarga kita. Dan sehingga hubungan kita dengan Allah sudah damai. Itu yang pertama adalah damai dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah harus damai. Saudara Tuhan, Yesus datang. Yesus datang ke dunia untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, kita harus dibenarkan dengan iman. Kita bukan merasa benar, tapi kita harus dibenarkan. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Adakah Yesus dalam hidup kita? Benar-benar kita mengalaminya dalam hidup kita. Itu yang kita harus raih dalam hidup kita, supaya kita benar-benar dibenarkan oleh Allah. Melalui apa? Melalui iman kita. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara salam Tuhan, mengapa ini penting bagi kita? Dan lihat, tanpa damai dengan Allah, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan keresahan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan segala intimidasi, karena hubungan kita dengan Tuhan tidak ada, atau damai dengan Allah tidak ada. Dan saya yakin dan percaya setiap kita harus sudah berdamai dengan Allah. Harus sudah berdamai dengan Allah. Ya. Kita tidak dapat menemukan damai sejati sebelum kita diperdamaikan dengan Sang Pencipta. Makanya bagaimana kita harus mengerjakan bagian kita sebagai ciptaan Tuhan, membuat yang terbaik, melakukan yang terbaik. Kita melakukan firman-Nya. Kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, kalau mau kita hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi baik, dan Tuhan dapat melihat kita. Ya, saudaraku kesadaran Tuhan, Natal adalah awal pemulihan. Kita mulai menerima Yesus, kita menerima Yesus dalam hidup kita. Kita mulai renungkan, benar Yesus datang ke bumi untuk membawa damai. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kasih dalam Tuhan begitu luar biasa. Kasih Tuhan dalam hidup kita itu karunia pemberi yang terbesar dalam hidup kita, ketika Dia sudah memberikan anaknya satu-satunya. Walaupun Dia Allah, Yesus itu adalah Allah sebelum kita sudah ada, sebelum bumi sudah ada. Tapi saudaraku, Dia harus menjadi manusia. Itulah inkarnasi. Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Harus tidak bersama-sama dengan kita. Dia 100% manusia, bersama-sama dengan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya, supaya kita berdamai dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menerima damai Natal dengan membuka hati kita kepada Yesus? Bagaimana situasi Natal di tahun ini? Apakah yang kita pikirkan? Apakah memang damai Natal itu yang kita rindukan dalam hidup kita? Atau ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga, dalam pribadi lepas pribadi, hal-hal yang mengacaukan, yang tidak benar? Saudara-saudara dalam Tuhan, kita melihat, biarlah momen-momen Natal ini kita benar-benar menikmati dan menghayati dan mengerti bahwa damai Natal ada dalam kehidupan kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan adalah sudah baik. Ini yang perlu kita harus tahu. Dan hal yang kedua adalah
damai dengan sesama. Tadi itu damai dengan Allah. Yang kedua, damai dengan manusia, sesama kita. Ya, mengatasi permusuhan dan kebencian. Ya, Natal ini membawa pesan tentang damai dengan sesama. Natal ini membawa pesan tentang damai manusia. Kita melihat para malaikat-malaikat ya berkata kepada para gembala, berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Orang yang mengalami damai dengan Tuhan, yang mengalami Natal, harus bisa dia berdamai dengan sesamanya. Ya, hubungan yang mungkin ada permusuhan selama ini, ada kebencian, ada iri hati, ada akar kepahitan, harus bisa diselesaikan, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa dunia ini kita penuh dengan permusuhan, berbagai konflik dan perpecahan. Tapi Natal mempersatukan kita, membuat kita damai dengan sesama kita. Itu yang kalau kita sudah benar-benar Natal, kita benar-benar menghayati Natal. Natal adalah membawa damai dalam kehidupan kita, membawa damai di antara kita, sesama kita manusia. Nah, kita melihat saudaraku kita bahwa Yesus itu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Itulah dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini ayat sendiri ini menjadi teladan dengan mengampuni. Ya, mengampuni mereka yang menyakitinya. Apa kata Yesus ketika dia disalibkan? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu mengampuni. Kita harus bisa mengampuni, saling mengampuni. Kita benar-benar bahwa Yesus sudah lahir dalam hati kita. Natal sudah dalam keluarga kita. Natal ada di hati kita. Natal ada di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Saudaraku dalam Tuhan, ini mengapa ini sangat penting sekali bagi kita bahwa damai dengan sesama. Nah, ini konflik dengan sesama seringkali itu merampas kedamaian hati kita. Benar ya? Kalau kita hubungan kita dengan sesama tidak damai, nah, kadang-kadang hati kita tidak ada sukacita, tidak ada damai, ya. Dan Natal ini mengingatkan kita bahwa damai tidak hanya berarti menerima kasih Allah, tapi juga membagikannya kepada sesama kita, kepada orang lain. Kita harus tunjukkan, oke, sudah menerima Natal, kuasa Natal, damai Natal, kita sudah menerima. Dan kita harus bagikan kepada sesama kita. Harus bisa kita mengampuni. Kita harus lepaskan dalam hati kita segala kebencian dan segala iri hati dan segala permusuhan, perpecahan. Itulah kuasa Natal. Natal itu menghancurkan segala perpecahan, menghancurkan segala daripada permusuhan, kedengkian, kebencian. Amin. Nah, saudaraku dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah orang yang perlu kita ampuni hari-hari ini? Adakah orang-orang yang kita renungkan sampai hari ini kita belum bisa mengampuni? Dan tetapi ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa damai Natal kita sudah terima, lalu kita harus mengampuninya. Nah, oleh sebab itu mari kita harus berdamai. Nah, yang terakhir adalah damai dengan diri sendiri. Ini sering sekali tidak damai dengan diri sendiri. Tapi saya ingin sampaikan harus berdamai dengan diri sendiri. Kadang terjadi itu Bapak Ibu Saudara tidak bisa menerima apa adanya, tidak bisa menerima dirinya. Saya mau sampaikan Natal ini saudaraku itu mengubahkan itu. 3 hal ini, ya, damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan terakhir ini damai dengan diri sendiri. Ya, menerima anugerah dan kasih Allah itu sering kali, dan konflik itu terbesar yang kita alami bukan dengan orang lain,
tetapi dengan diri sendiri. Di dalam diri sendiri kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup, kurang ya, dan bahkan terbebani oleh kesalahan masa lalu. Memikirkan tidak menerima, ya, diakibatkan dengan masa lalu, tidak mau melepaskan itu, atau takut itu menghadapi masa depan. Saudaraku Islam Tuhan, bagaimana dengan kita? Itu sering sekali, ya, itu sering sekali itu terjadi, ya. Dan Natal ini mengajarkan kita, saudaraku Islam Tuhan, kita untuk menerima kasih karunia Allah yang sempurna. Kita melihat di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Kita harus datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang kepada Tuhan. Selama ini kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Dan saat ini kita dituntut supaya kita datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Kita menerima hal-hal yang luar biasa. Dan ini yang mengapa itu penting bagi kita. Ketika kita menerima damai dari Allah, ya, kita dapat berdamai dengan diri sendiri. Kita belajar melihat dari kita, ya, kita melihat diri kita, ya, kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita berharga dan dikasihi. Kalau kita nggak berharga, Yesus tidak datang ke bumi. Inilah yang kita harus respon. Maka kita harus tetap antusias, kita harus tetap semangat, kita harus tetap menyala-nyala melayani Tuhan dan beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang berharga. Oleh sebab itu kita harus menerima diri sendiri. Kita harus berdamai dalam diri sendiri. Jadi pesan Natal bagi kita, saudaraku, janganlah biarkan rasa bersalah atau ketakutan itu menguasai hidup kita. Natal adalah momen untuk melepaskan beban itu, ya, dan hidup dalam damai yang diberikan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku Islam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memegang beban atau penyesalan yang membuat kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Apakah kita susah untuk melepaskan itu? Apakah kita masih susah untuk menerima apa adanya? Apakah kita masih susah untuk menerima apa yang kita terima, yang ada dalam diri kita, yang dalam hidup kita? Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Kita harus banyak bersyukur, saudaraku dalam Tuhan, supaya kita bisa menerima apa yang kita dapatkan, yang diberikan Tuhan buat kita. Kita diuji. Jadi damai Natal, saudara dalam Tuhan, itu adalah dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih, Natal adalah pesan tentang damai. Damai dengan Allah, ya, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Damai yang dibawa oleh Yesus adalah damai yang sejati. Amin. Yang melampaui keadaan dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir lagi. Walaupun kita seolah-olah kita melihat dunia ini tidak ada damai, tidak ada kesatuan, selalu ada konflik, saudaraku dalam Tuhan. Karena semua itu tidak utuh. Tapi kita sudah menerima damai dari Yesus Kristus yang sejati, utuh, tidak bisa digoyahkan. Oleh sebab itu kita harus pertahankan Natal itu, damai Natal itu di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 hal ini yang mengajarkan kita harus damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan damai dengan diri sendiri. Puji Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kita, memelihara kita. Tahun depan, tahun berikutnya, Tuhan selalu menolong kita. Karena ada Natal, damai Natal dan sukacita ada dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.